Bab 522, Setan Iblis Lapis Baja Merah. Suzimo tidak akan pernah menduga bahwa makhluk hidup tak dikenal itu akan keluar dari lava. Suhu lava sangat tinggi sehingga dia tidak berani menyentuhnya bahkan dengan tubuhnya, apalagi tinggal di dalamnya. Makhluk hidup tak dikenal itu lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Reaksi Suzimo cepat dan tanpa ragu-ragu, dia meledak dengan kidarahnya sambil mengedarkan inti dalam dan inti emasnya pada saat yang sama, memohon kultivasi penuhnya. Astaga! Segera, dia berubah menjadi bentuk iblisnya dan menebas secara terbalik dengan Blood Quencher ke arah sosok yang masuk bahkan tanpa menoleh untuk melihat. Tanpa menghindar atau mundur, orang itu mengulurkan tangan dan meninju dengan kekuatan yang menggelegar. Dentang! Ketika Blood Quencher bertabrakan dengan tinju orang itu, suara metalik benar-benar berdering saat bunga api beterbangan. Kekuatan mengerikan yang tak tertahankan berdesir melalui bilah pedang. Telapak tangan Suzimo terbelah dan darah mengalir keluar. Tidak dapat mempertahankan cengkeramannya pada Blood Quencher, itu terbang dari tangannya. Puff! Hampir 3 kaki pedang itu tertanam di dinding di belakangnya. Kekuatan yang dilepaskan oleh tinju itu sangat mengerikan. Itu sangat kuat. Suzimo sangat terkejut. Tebasan itu sebelumnya dianggap sebagai kekuatan penuhnya. Meskipun Suzimo melepaskan keabadian dan kekuatan iblisnya pada saat yang sama, lawannya menerimanya dengan tangan kosong dan mengirim Blood Quencher miliknya terbang sebagai gantinya. Perbedaannya terlalu besar. Sebelum Suzimo bisa bereaksi, pukulan kedua terbang dari makhluk hidup, membanting seperti pilar besar dengan keganasan yang tak ada habisnya. Suzimo bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanggil segel naga melingkar dan hanya bisa mengangkat kedua tangan untuk bertahan. Sampai titik kultivasinya ini, dia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya tetapi ada beberapa saat di mana dia dipaksa untuk bertahan secara pasif. Terutama untuk pertarungan jarak dekat dengan kekuatan brutal. Tapi sekarang, serangan lawan begitu ganas dan kuat sehingga Suzimo tidak bisa membalas sama sekali. Bang! Tinju pihak lain mendarat di lengan Suzimo dan suara kekalahan bergema. Seketika, jimat perlindungannya hancur. Dengan gerutuan tumpul, Suzimo bergidik dan terhuyung-huyung mundur. Ada bunyi gedebuk keras di tanah. Membanting ke dinding di belakangnya, ekspresi Suzimo pucat dan lengannya jatuh lemas ke samping. Sedikit gemetar, dia sudah kehilangan perasaan di dalamnya. Pihak lain terlalu kuat. Mengingat serangan itu, dibutuhkan kurang dari 3 pukulan bagi Suzimo untuk mati di sini. Lawannya mengalahkan segalanya dengan kekerasan. Bahkan jika Suzimo memiliki segudang metode, dia tidak bisa menggunakan salah satu dari mereka. Di sebidang tanah di lautan lava, rubah kecil meletakkan keranjang besi di atas kepalanya ke samping dan berdiri dengan ekspresi khawatir. Cakar kecilnya disanggah di depan dadanya, tampak seperti sedang berdoa untuk Suzimo. Makhluk hidup yang tidak dikenal itu berseru dengan lembut, tampaknya terkejut karena tidak berhasil membunuh Suzimo dengan satu pukulan. Bersandar di dinding, hanya pada saat inilah Suzimo bisa melihat penampilan pihak lain. Orang itu memiliki rambut merah dan tubuh berotot. Dengan tinggi 2 meter, wajah dan kakinya memiliki kutikula yang tebal dan kasar serta sisik merah yang melapisi wajahnya satu demi satu dengan rapat. Itu adalah tubuh yang bisa digambarkan sempurna dan kebal terhadap api, air, dan senjata. Baru saja keluar dari lahar, tubuh orang itu masih meneteskan lahar yang mengepul. Itu memiliki dominasi yang kuat dan menatap Suzimo dengan mata segitiganya. Meskipun pihak lain tampak seperti manusia, Suzimo hampir yakin bahwa itu adalah iblis-iblis. Dalam ras iblis, mereka yang berada di yayasan pendirian dan ranah inti emas bisa disebut iblis roh. Saat mereka memasuki ranah Naschen Soul, mereka bisa disebut iblis-iblis. Iblis-iblis tingkat rendah setara dengan Naschen Soul Perfected Lord. Iblis-iblis tingkat menengah setara dengan Void Reversion Dao Beings. Iblis-iblis tingkat tinggi setara dengan Dewa Dao karakteristik Dharma. Di atas itu, mereka dapat dianggap sebagai iblis besar dan setara dengan sosok perkasa tubuh bersama. Suzimo memiliki keabadian dan kultivasi iblis dan bahkan kultivasi mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Di jalur kultivasinya, dia melahap setengah telur naga dan tonik hebat seperti Dragon Blood Elixir. Dia percaya bahwa di alam kultivasi yang sama, mungkin ada roh iblis dengan garis keturunan kuno yang diwariskan yang bisa lebih kuat darinya. Namun, perbedaan di antara mereka tidak akan sebesar ini. Ini adalah penindasan total. Pihak lain setidaknya adalah iblis-iblis tingkat rendah dan bahkan mungkin berada di tingkat menengah. Apa yang harus kita lakukan? Sedikit terengah-engah, Suzimo mengedarkan garis keturunannya dan mendapatkan kembali sensasi di lengannya sambil merenung. Dia harus keluar dari tempat ini hidup-hidup.
Ladang obat di istana di atas sudah cukup untuk menggoda kultivator manapun. Di reruntuhan kian besar, sudah biasa melihat orang membunuh orang lain demi harta, itu adalah metode yang paling mudah dan efektif. Jika Suzimo terjebak di sini, Xuan Yi dan dua lainnya tidak akan bisa keluar dari reruntuhan kian besar hidup-hidup. Inti emas seorang pembudidaya abadi dan inti dalam iblis, Anda tampaknya memiliki beberapa rahasia. Setan iblis lapis baja merah menyeringai dan memandang Suzimo seperti sepotong daging yang lezat, berkomentar dengan dingin, aku benar-benar ragu untuk membunuhmu karena kamu sudah memiliki tubuh yang kuat setelah baru saja membentuk inti. Tetapi, setelah sedikit jeda, itu mengubah topik dan tatapannya menjadi dingin. Kamu masih harus mati. Siapapun yang masuk tanpa izin ke wilayah saya harus mati. Setelah aku membunuhmu, aku akan membantai semua semut di atas yang juga menginginkan buah vermilion. Pada saat itu, Anda akan memiliki teman di neraka. Fufu. Suzimo mencibir. Merasakan niat membunuh Scarlet Armored Fiend Demon, dia tidak perlu takut saat dia berteriak, monster tua, kamu benar-benar berani dengan kata-katamu. Aku yakin awalnya ini adalah wilayah rubah iblis. Fakta bahwa kamu juga penyusup, fakta bahwa kamu mengucapkan kata-kata besar seperti itu hanya membuatmu tidak tahu malu. Petik 2. Kata-kata itu adalah katarsis untuk rubah kecil tetapi itu memicu setan iblis lapis baja merah sepenuhnya. GRAWR. Mengaum dalam kemarahan, ia memamerkan giginya yang tajam dan mendidih. Semut manusia, Anda memiliki keinginan mati. Bang, bang, bang. Setan iblis lapis baja merah maju 3 langkah dan tiba di depan Suzimo dalam sekejap mata. Itu mengeluarkan aura panas dan meraih bagian atas kepala Suzimo dengan telapak tangannya yang besar. Jika serangan itu menyerang, kepala Suzimo pasti akan berubah menjadi lumpur. Aku harus memberikan segalanya. Mata Suzimo bersinar dengan ganas saat dia meraung dengan inti emasnya yang berputar secara fanatik. Fenomena inti emas, ular melonjak primordial. Ledakan. Sebuah fenomena primordial yang mengejutkan dunia muncul di belakang Suzimo. Tanah runtuh, menciptakan serangkaian jurang saat gunung runtuh dan gunung berapi memuntahkan asap mengepul di mana-mana. Lava tak berujung mengalir bebas di tanah yang luas, membakar semua yang terlihat saat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu, itu adalah pemandangan kiamat. Fenomena lautan lava seolah menyatu dengan lautan lava di dalam gua. Makhluk hidup besar merangkak keluar dari kedalaman tanah dengan aura menakutkan. Itu memiliki kepala ular dan tubuh anaconda. Berwarna merah, dilapisi dengan sisik yang ditumpuk satu sama lain seperti pelat baja merah menyala. Itu adalah kedatangan ular melonjak primordial. Ketika melihat primordial Soaring Serpent, Scarlet Armored Fiend Demon membeku sesaat dan itu menjadi gemetar tak terkendali dengan kilatan ketakutan di matanya. Itu adalah ketakutan kuno yang tertanam di kedalaman garis keturunan dan jiwanya. The Scarlet Armored Fiend Demon adalah binatang iblis atribut api karena mampu bertahan di lava. Namun, ras ular yang melonjak adalah salah satu roh surgawi api paling kuno. Bab 523, semua masuk. Hierarki ras iblis sangat ketat. Ketika melihat ular yang melonjak, meskipun itu hanya kekuatan fenomena, setan iblis lapis baja merah secara naluriah ingin berlutut di tanah dan bersujud. Untuk memulainya, fenomena Soaring Serpent diciptakan dari atribut kekuatan api Suzimo yang dikultivasikan hingga batasnya. Kekuatan fenomena Soaring Serpent meledak lebih jauh mengingat lingkungan yang berapi-api. Kepala ular, tubuh anaconda, sisik naga dan sayap phoenix, Primordial Soaring Serpent mengepakkan sayapnya yang menyala dan membuka mulutnya yang berdarah, mengambil napas dalam-dalam. Lava yang mengepul di tanah menyembur ke mulut ular yang membumbung tanpa henti. Nyala api di tubuh ular yang menjulang bersinar lebih terang dengan pancaran gemerlap yang hampir bisa membakar kehampaan. Melihat ke bawah dari atas, Primordial Soaring Serpent mengalihkan pandangannya ke Scarlet Armored Fiend Demon dengan dingin, seolah-olah sedang melihat seekor semut. Meskipun itu hanya fenomena inti emas, itu membawa martabat dan kemuliaan ras ular yang melonjak. Pergi. Suzimo menunjuk ke depan. Astaga! Kedua sayap mengepak dan cahaya berapi-api melonjak ke udara saat Primordial Soaring Serpent menerjang Scarlet Armored Fiend Demon dengan aura menakutkan. Beraninya kamu menjadi sombong dengan satu fenomena inti emas. Scarlet Armored Fiend Demon berteriak dengan ekspresi mengancam. Menekan rasa takut di dalam hatinya, ia mengulurkan telapak tangannya yang besar dan meraih Primordial Soaring Serpent pada titik vitalnya. Set. Tiba-tiba, Primordial Soaring Serpent membuka mulutnya dan menembakkan kolom lava ke Scarlet Armored Fiend Demon. Bersiap untuk itu, setan iblis lapis baja merah telah mengulurkan telapak tangannya dan memblokir bagian depan kolom lava.
Lava merah berapi-api memuntahkan ke segala arah, berguling turun dari kepala iblis-iblis lapis baja merah dengan uap yang mengepul. Namun, setan iblis lapis baja merah tidak terluka sama sekali. Perbedaan dalam alam kultivasi mereka terlalu besar. Bahkan dengan peningkatan kekuatan dalam fenomena inti emas Suzimo dengan bantuan lautan lava gua, itu tidak dapat menimbulkan ancaman nyata bagi setan iblis lapis baja merah. Meskipun tanpa ekspresi di permukaan, Scarlet Armored Fin Demon hampir ketakutan. Jika semut manusia sebelum berhasil berkultivasi ke wilayahnya, kekuatan fenomena tunggal itu akan cukup untuk membunuhnya. Syukurlah, setan iblis lapis baja merah meratap. Ekspresi Suzimo acuh tak acuh, seolah-olah dia sudah memperkirakan ini. Menepuk tas penyimpanannya dengan lembut, dia mengeluarkan segel emas raksasa dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Segel naga melingkar bersinar terang. Mengaum. Raungan naga mengguncang dunia dan bergema di dalam gua. Mata Suzimo bersinar terang saat dia melangkah maju bukannya mundur. Ledakan. Inti dalam dan inti emasnya bergejolak pada saat yang sama dan ki darahnya naik. Tubuh Suzimo melebar dan lengan bajunya terkoyak, memperlihatkan lengan dengan urat hijau yang menyembul. Mengangkat segel naga melingkar di tangan kirinya, Suzimo menghantam keras kepala iblis-iblis lapis baja merah. Pada saat yang sama, dia membebaskan tangan kanannya dengan tulang Phoenix surgawi dan menggunakannya sebagai pisau. Dentang, dentang, kukunya melesat keluar, setajam belati, berkilauan dingin saat mereka menusukkan ke dada iblis-iblis lapis baja merah. Suzimo tidak ragu-ragu sama sekali untuk serangan balik ini dan melakukan segalanya dengan kartu trufnya, membunuh dengan tegas. Pertama, ular melonjak primordial dalam primordial inti emasnya menarik perhatian iblis-iblis lapis baja merah. Setelah itu, dia mendekat untuk membunuh. Itulah satu-satunya kesempatan Suzimo. Gerakan pembunuhannya bukanlah fenomena inti emas, tetapi segel naga melingkar dan tulang Phoenix surgawi di tangan kanannya. Uff! Scarlet Armored Fin Demon mengerahkan kekuatan di lengannya, menyebabkan ular yang melonjak meledak dan kekuatan fenomena itu menghilang. Pada saat yang sama, segel emas raksasa hancur di kepalanya, menutupi langit. Bang! Ketika segel naga melingkar menghantam keras kepala iblis-iblis lapis baja merah, itu memukul kepalanya ke samping dan kulit luarnya pecah, menyebabkan darah segar mengalir. Itu tidak mati. Pelepasan kekuatan Suzimo dari inti emas, inti dalam, dan ki darahnya bersama dengan senjata roh bawaan hanya berhasil mematahkan lapisan luar kepala iblis-iblis lapis baja merah. Melolong. Setan iblis lapis baja merah berteriak kesakitan. Di matanya, Suzimo hanyalah semut yang tidak penting. Dia benar-benar tidak menyangka semut akan bisa menyakitinya. Astaga, tubuh Scarlet Armored Fin Demon mengembang secara besar-besaran dan kepalanya yang awalnya berbentuk manusia dengan cepat berubah menjadi mengancam dengan gigi terbuka dalam sekejap mata. Cedera itu telah membuat iblis-iblis lapis baja merah marah sepenuhnya. Transformasi itu jelas bahwa itu akan berubah menjadi bentuk aslinya. Iblis hanya menjadi yang terkuat ketika mereka berada dalam bentuk aslinya. Pang, pang, pang. Pada saat yang sama, kuku Suzimo hancur ketika tangan kanannya mengenai tubuh iblis-iblis lapis baja merah. Itu tidak berhasil masuk. Ekspresi Suzimo berubah, menyadari bahwa situasinya tidak terlihat baik. Sejak dia memiliki tulang Phoenix Divine, Suzimo tidak mengambil inisiatif untuk menggunakannya dan hanya bertahan dengan pasif. Kekuatan mengerikan yang dimiliki tulang Phoenix surgawi hanya bisa dipicu dalam kondisi yang intens. Tapi sekarang Suzimo ingin menggunakan tulang Divine Phoenix untuk menembus pertahanan iblis-iblis lapis baja merah, dia berakhir dengan kegagalan. Kedua gerakan membunuhnya gagal pada saat yang bersamaan. Hati Suzimo tenggelam dalam ke dasar. Bang! Dia tidak memiliki kesempatan tersisa saat kekuatan luar biasa menghantamnya, menyebabkan dia terbang. Aduh! Suzimo merasakan rasa sakit yang tak tertandingi melonjak ke seluruh tubuhnya saat dia batuk darah tanpa henti. Setelah berubah menjadi wujud aslinya, Scarlet Armored Fin Demon adalah buaya raksasa dengan armor merah. Berdiri di udara, dia mengibaskan ekornya yang tebal dan matanya bersinar dengan darah di kepalanya. Ekor buaya raksasa lapis baja merah itu hampir menghancurkan organ Suzimo. Suzimo meluncur di udara tanpa kekuatan apapun, seolah-olah dia sedang runtuh. Dia dikalahkan. Dia benar-benar tidak berdaya. Saya telah melalui banyak pertempuran sulit hingga titik kultivasi saya ini dan telah mendominasi banyak musuh kuat dengan level yang sama. Sulit bagi saya untuk menemukan lawan sejati, tetapi apakah saya akan dikubur oleh buaya hari ini? Petik 2. Suzimo sangat kesakitan sehingga wajahnya berkerut dan pikirannya kacau balau. Dengan samar, dia jatuh menuju lautan lava di bawahnya.
Sebelum dia benar-benar jatuh, api roh bawaan yang membakar di permukaan lava telah membakar jubah hijau Su Zimo menjadi abu. Awalnya, rubah kecil memiliki ekspresi khawatir dan terus menatap Su Zimo, mengkhawatirkan keselamatannya. Tanpa diduga, jubah hijau Su Zimo tiba-tiba terbakar dan dia langsung telanjang, mengungkapkan semua yang tidak boleh diungkapkan. Ah! Sambil menjerit, rubah kecil itu tersipu dan menjulurkan sepasang cakarnya yang kecil, menutupi matanya. Namun, segera setelah itu, celah terbuka di cakarnya dan mata hitamnya yang seperti permata bisa terlihat samar-samar melaluinya. Itu tidak ingin mengintip Su Zimo. Namun, itu benar-benar mengkhawatirkan. Namun, itu tidak berani menonton dengan berani sehingga hanya bisa menggunakan metode seperti itu. Sensasi panas dari lava memicu saraf Su Zimo berulang kali. Sambil menggertakkan giginya, dia memusatkan perhatiannya dan kejernihan kembali ke matanya. Dia tidak boleh menyerah. Sampai saat terakhir, dia tidak boleh putus asa. Mengedarkan inti emasnya, Su Zimo mengendalikan sosoknya dengan tergesa-gesa dan meraih tas penyimpanannya agar tidak jatuh ke lava. Pada saat yang sama, dia menyapu pandangannya dan melihat sedikit ejekan di mata buaya raksasa lapis baja merah. Ini sudah berakhir. Suara buaya raksasa lapis baja merah terdengar. Saat berikutnya, pandangan Su Zimo kabur. Bayangan besar menerjang dengan bau darah. Bab 524, dilahap hidup-hidup. Lidah merah mengerikan yang terbakar dengan api ditutup dengan bau darah. Gigi di sekitarnya tajam dan barisan atas dan bawah tampak membentuk sangkar. Itu terlalu cepat. Tidak ada waktu untuk bereaksi sama sekali. Dalam sepersekian detik, Su Zimo sudah berada di mulut buaya raksasa lapis baja merah. Tidak baik. Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia terkejut. Buaya raksasa lapis baja merah ingin melahapnya hidup-hidup. Mengingat ranah budidaya buaya raksasa lapis baja merah, kekuatan gigitannya yang mengerikan pasti mampu mengubahnya menjadi lumpur. Pada saat itu, sudah terlambat bagi Su Zimo untuk mundur. Alih-alih panik pada saat hidup dan mati itu, Su Zimo menjadi tenang. Semakin buruk situasinya, semakin dia tidak boleh panik. Kalau tidak, satu gangguan akan menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Mempersempit pandangannya, pikiran Su Zimo berkecamuk saat dia memikirkan bagaimana keluar dari situasi tersebut, waktu terasa melambat. Formasi pedang cahaya lilin. Ini tidak akan berhasil. Bahkan formasi pedang cahaya lilin level 3 mungkin tidak dapat mematahkan pertahanan buaya raksasa lapis baja merah, apalagi formasi pedang cahaya lilin level 2 miliknya saat ini. Manual dragonifikasi kuno. Ini tidak akan berhasil. Jika fenomena inti emasnya dihilangkan oleh buaya raksasa lapis baja merah, tidak ada yang akan berubah bahkan jika dia menyulap naga sejati. Kartu truf apa lagi yang bisa membantunya bertahan? Tiba-tiba, mata Su Zimo berkilat-kilat. Tanpa ragu, dia menamparkan tas penyimpanannya dan menarik tripod persegi perunggu yang tingginya sekitar 1 meter. Tripod persegi perunggu itu mengeluarkan aura kuno, aura yang dia ambil di halaman terlarang reruntuhan kian besar. Tripod dilapisi dengan retakan dan sangat usang tetapi luar biasa kokoh. Su Zimo tidak tahu apakah tripod persegi perunggu itu bisa menahan gigitan buaya raksasa lapis baja merah. Namun, itu mungkin satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Dalam sekejap, tendon dan tulangnya bergerak pada saat yang sama, berubah menjadi gumpalan saat dia menekan dirinya ke tripod persegi perunggu. Meskipun terdengar lambat pada narasi, semuanya terjadi secara instan. Saat Su Zimo memasuki tripod, buaya raksasa lapis baja merah menggigit dengan ganas. Penglihatannya menjadi gelap. Dentang. Terdengar suara renyah. Tripod persegi perunggu bergidik tapi itu baik-baik saja. Su Zimo sangat gembira. Meskipun tripod persegi perunggu sudah sangat usang, kekokohannya benar-benar menjadikannya harta yang tak ternilai. Pada kenyataannya, itu juga kebetulan yang aneh. Tripod persegi perunggu telah berada di reruntuhan kian besar selama 10.000 tahun. Meskipun berada di kedalaman istana dan sedikit terpencil, ada pembudidaya lain yang memperhatikan tripod ini di masa lalu. Namun, ketika mereka melihat betapa rusaknya itu, tidak ada dari mereka yang peduli, berpikir bahwa itu hanya senjata roh yang rusak. Siapa yang akan peduli tentang sesuatu seperti itu ketika reruntuhan kian besar dipenuhi dengan senjata roh yang rusak? Jika tripod persegi perunggu tidak melukai kaki Su Zimo, dia juga tidak akan menariknya keluar dari lumpur dengan sengaja. Di atas lava, meskipun tripod persegi perunggu itu kuat, itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada buaya raksasa lapis baja merah. Bagi buaya raksasa lapis baja merah, perasaan itu mirip dengan menggigit sepotong batu sambil memakan makanan.
Tanpa sepatah kata pun, buaya raksasa lapis baja merah tidak peduli sama sekali karena ia mengangkat kepalanya sebelum melingkarkan lidahnya dan melahap tripod persegi perunggu bersama dengan Su Zimo ke dalam perutnya. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa digigit oleh binatang iblis. Namun, kontraksi kuat dari perut mereka dan asam yang menakutkan di dalamnya akan cukup untuk mengubah bahkan logam dan batu menjadi cair. Di satu-satunya pulau di lautan lava, rubah kecil melihat semuanya tanpa daya. Cahaya di matanya meredup saat dia menghela nafas dengan lembut. Setelah melahap Suzimo, buaya raksasa lapis baja merah berbalik ke arah rubah kecil dengan acuh tak acuh dengan tatapan dingin. Karena ketakutan, rubah kecil itu buru-buru memindahkan keranjang besi di sampingnya dan bersembunyi di bawahnya. Seolah-olah akan merasa lebih aman melakukannya. Sebagai iblis-iblis tingkat rendah, setan iblis lapis baja Scarlet setara dengan seorang pembudidaya Nas Chainsaw. Meskipun bisa mengalahkan Suzimo dengan mudah, itu tidak banyak di hutan belantara di luar, terutama di antara 8 ras iblis. Ada banyak iblis-iblis di antara 8 ras iblis dan dia hanyalah salah satu yang berlevel terendah. Di antara 8 ras iblis, hanya iblis besar dan tua yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan ras rubah yang menawan. Mengingat status buaya raksasa lapis baja merah dengan kekuatannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyentuh mereka seumur hidupnya. Namun, secara kebetulan, dia merasakan aura yang membakar dan dengan itu, menemukan rahasia istana ini dan menemukan jalannya di bawah tanah. Saat itu, rubah kecil itu baru lahir belum lama ini. Awalnya, rubah iblis adalah iblis-iblis tingkat menengah. Namun, setelah melahirkan, ia berada pada titik terlemahnya karena telah kehilangan banyak ki darah. Setan iblis lapis baja merah mengambil kesempatan ketika kekuatannya sangat berkurang. Pertempuran besar pecah. Buaya raksasa lapis baja merah juga terluka. Namun, rubah iblis bahkan terluka lebih parah. Kedua belah pihak mempertahankan kebuntuan selama beberapa tahun dan akhirnya, rubah iblis kalah dan mati. Adapun buaya raksasa lapis baja merah, roh esensinya terluka parah dan belum sepenuhnya pulih sampai sekarang. Meskipun rubah kecil melihat segalanya, itu tidak berdaya. Ketika terluka, buaya raksasa lapis baja merah sangat marah dan ingin segera membunuh rubah kecil itu. Namun, pikiran liar memasuki pikirannya ketika dia melihat ekspresi rubah kecil yang menyedihkan. Setelah rubah kecil ini tumbuh dan membentuk inti dalam dan mampu mengambil bentuk manusia, bukankah itu akan membantunya? Segera, aku hanya harus menunggu sedikit lagi. Buaya raksasa lapis baja merah tidak dapat menahan kegembiraannya saat menyaksikan rubah kecil tumbuh setiap hari. Bab 525, melarikan diri, membunuh terbalik. Guyuran. Setelah dimakan oleh buaya raksasa lapis baja merah, tripod persegi perunggu mengalir bersama dengan air liurnya yang lengket dan bau dan jatuh ke ruang tertutup raksasa. Melarikan diri dari kematian sejenak, Suzimo menghela napas lega dan menjulurkan kepalanya dengan waspada, mengamati sekelilingnya dengan tatapan cerah. Ini seharusnya perut buaya raksasa lapis baja merah. Dinding merah mengerikan perut berkontraksi tanpa henti dan mengeluarkan bau busuk. Dilapisi pembuluh darah yang menyerupai ular kecil yang merayap, tempat itu tampak mengerikan. Dinding perut dilapisi dengan lapisan cairan hijau tebal yang meningkat seiring berjalannya waktu, mengeluarkan bau menyengat. Apakah itu cairan pencernaan buaya raksasa lapis baja merah? Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Menarik pedang terbang kelas tertinggi dari tas penyimpanannya, dia menggunakannya untuk mengetuk cairan hijau kental dengan lembut. Bersin, asap naik, ekspresi Suzimo berubah dan dia segera melepaskan genggamannya. Dalam sekejap mata, pedang terbang kelas tertinggi terkorosi dan berubah menjadi air nanah. Su Zimo terkejut. Jika dia bereaksi lebih lambat sebelumnya, telapak tangannya akan terkikis. Sungguh kekuatan korosif yang kuat. Su Zimo memperkirakan bahwa cairan pencernaan buaya raksasa lapis baja merah dapat mengubahnya menjadi cairan dalam 10 napas. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan regenerasinya. Cairan pencernaan mulai mengalir di sepanjang dinding perut dan Su Zimo bersembunyi di dalam tripod persegi perunggu dengan tergesa-gesa, dia tidak berani bersentuhan dengan cairan pencernaan. Secara bertahap, cairan pencernaan yang kental dan berwarna hijau mulai menumpuk di dalam perut. Meskipun tripod persegi perunggu dikelilingi oleh cairan pencernaan, itu tidak berkarat. Faktanya, bahkan karat hijau di permukaannya juga tidak hilang. Berdiri di dalam tripod persegi perunggu, Su Zimo memasang ekspresi muram. Dia belum keluar dari bahaya. Tripod persegi perunggu hanya sedikit lebih tinggi dari 1 meter, namun, cairan pencernaan terakumulasi. Setelah menenggelamkan tripod, dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Selanjutnya, ruang di dalam perut terbatas.
Dengan cairan pencernaan yang terus meningkat volumenya, tidak mungkin dia bisa menghindarinya nanti. Bang! Ledakan! Ledakan! Perut keroncongan seperti gemuruh guntur. Otot-otot perut sudah mulai berkontraksi. Terkejut, Su Zimo hampir terbang keluar dari tripod persegi perunggu. Memantapkan dirinya dengan tergesa-gesa, wajahnya menjadi lebih pucat. Dia harus memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini sesegera mungkin. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Dalam kegelapan, ekspresi Su Zimo menjadi gelap saat dia memelototi dinding perut yang dilapisi dengan cairan pencernaan yang lengket. Tatapannya terpecahkan dan dia membuat keputusan. Berdiri di tripod persegi perunggu dan menghindari cairan pencernaan yang menetes, Su Zimo mendekati dinding perut buaya raksasa lapis baja merah. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Mengulurkan tangan kanannya, Su Zimo berhenti sejenak sebelum mengambil napas dalam-dalam. Dengan tatapan buas, dia menggunakan telapak tangannya seperti pisau dan menusuk dinding perut buaya raksasa lapis baja merah. Daging di telapak tangannya adalah yang pertama melakukan kontak dengan cairan pencernaan buaya raksasa lapis baja merah. Bersin. Kekuatan korosif yang menakutkan dari cairan pencernaan ditunjukkan sekali lagi saat daging di tangan kanan Su Zimo benar-benar meleleh, memperlihatkan telapak tulang merah di dalamnya. Tulang Phoenix Surgawi. Itu adalah rencana Su Zimo. Karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan tulang Phoenix Surgawi dengan kekuatannya sendiri, dia harus menggunakan faktor eksternal. Cairan pencernaan ingin terus naik ke pergelangan tangan Su Zimo setelah melelehkan daging di telapak tangannya. Namun, seolah-olah dipicu, tulang Phoenix Surgawi mengeluarkan aura menakutkan dan lapisan tipis api membakar telapak tulang. Retakan muncul di kekosongan sekitarnya setelah dibakar oleh api itu. Meskipun cairan pencernaan buaya raksasa lapis baja merah kuat, mereka dibakar habis oleh api tulang Phoenix Surgawi. Itu berhasil. Mata Su Zimo bersinar terang saat dia menusukkan telapak tulang darah itu dengan keras ke dalam daging buaya raksasa lapis baja merah. Api Phoenix Surgawi melonjak ke tubuh buaya raksasa lapis baja merah. Di atas lava, melayang di udara, buaya raksasa lapis baja merah sedang bermimpi tentang masa depannya yang indah ketika tiba-tiba, rasa sakit yang tajam melonjak dari perutnya dan hampir pingsan. Mengaum. Buaya raksasa lapis baja merah melolong tragis. Awalnya, rubah kecil ketakutan bersembunyi di bawah keranjang besi. Ketika mendengar buaya raksasa lapis baja merah berteriak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Dengan tergesa-gesa, ia mengintip melalui celah di bagian atas keranjang besi dan melihat keluar. Sebuah lubang berdarah bisa dilihat dari perut buaya raksasa lapis baja merah. Selanjutnya, lubang itu berkembang dengan kecepatan yang menakutkan dan akan menelan seluruh tubuhnya tak lama kemudian. Tidak ada darah yang menetes dari lubang, semuanya dibakar menjadi kidarah dan menghilang di udara. Tubuh besar buaya raksasa lapis baja Scarlet berputar di udara saat melolong tanpa henti. Namun, itu tidak bisa menghentikan penyebaran api. Itu adalah api Phoenix Surgawi dan benar-benar merusak, menyebar dari dalam tubuhnya. Rubah kecil itu ketakutan. Secara naluriah, ia mengulurkan tangan dan meraih sisi keranjang besi dengan cakarnya yang kecil. Sekali lagi, ia mengangkat keranjang dan menyaksikan semuanya terungkap dengan kebingungan. Dari mana datangnya api? Kenapa tiba-tiba terbakar? Tiba-tiba, tripod persegi perunggu terbang menembus lapisan api. Dari sana, seorang pria telanjang melompat keluar. Rambutnya hangus dan dia hitam pekat dalam keadaan celaka seolah-olah dia baru saja disambar petir. Dentang. Terkejut dan tercengang, cakar kecil rubah kecil itu melepaskan cengkeramannya dan keranjang besi itu jatuh ke samping. Bukankah itu sarjana sopan dari sekarang? Dia tidak mati. Itu keren. Rubah kecil itu berseri-seri dan benar-benar bahagia untuk Su Zimo dari lubuk hatinya. Namun, segera setelah itu, rubah kecil berseru dan menutupi matanya dengan malu-malu, meratapi dirinya sendiri, tapi sarjana ini, sungguh, mengapa dia sangat suka mengekspos dirinya sendiri. Di udara, buaya raksasa lapis baja merah belum menyerah untuk mencoba bertahan. Dia telah mengembangkan roh esensi juga. Selama roh esensinya bertahan, dia tidak akan mati dalam arti absolut. Namun, dia hanya iblis-iblis tingkat rendah dan roh esensinya sangat rapuh, mirip dengan bayi tanpa perlindungan. Mengingat lingkungan berbahaya dengan lava di sekelilingnya, ia bisa mati kapan saja. Namun, buaya raksasa lapis baja merah tidak terlalu peduli lagi. Kekuatan api itu terlalu menakutkan dan hampir mencapai kepalanya. Pada saat itu, dia pasti akan mati tanpa kesempatan untuk mengirim roh esensinya pergi. Astaga! Garis cahaya melesat keluar dari kepala buaya raksasa lapis baja merah. Memfokuskan pandangannya,
Su Zimo melihat bahwa itu adalah buaya kecil yang tembus pandang. Roh esensi. Itu benar-benar iblis-iblis. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia melihat bahwa roh esensi buaya raksasa lapis baja merah sangat rapuh, tidak seperti roh esensi tempur yang tidak takut siang hari atau angin yang tidak menyenangkan. Di udara, roh esensi dari buaya raksasa bergidik melawan gelombang panas lava dan auranya menjadi semakin lemah. Setan iblis tingkat rendah setara dengan pembudidaya Lord yang disempurnakan jiwa yang baru lahir. Meskipun roh esensi mereka bisa keluar dari tubuh mereka, mereka mudah rusak dan tidak bisa berlama-lama di luar terlalu lama. Roh esensi dari buaya raksasa itu melesat dengan kekuatannya menuju pintu keluar gua. Su Zimo membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak. Membunuh. Ledakan raksasa mirip dengan gemuruh guntur pecah dari samping roh esensi buaya raksasa. Bunuh petir. Bergidik hebat, roh esensi dari buaya raksasa itu menjadi semakin redup dan retakan mulai muncul di permukaannya. Untuk memulainya, roh esensinya terluka dan belum pulih sepenuhnya. Sekarang setelah menerima luka serius seperti itu secara berurutan, roh esensinya berada di ambang kehancuran. Bab 526, Bahaya. Saat itu, cahaya gelap melesat di udara. Keranjang besi gelap turun dari langit, menjebak roh esensi dari buaya raksasa di dalamnya. Rubah kecil itu menjulurkan cakarnya yang mungil dengan tatapan tegas, sepertinya memberi isyarat sesuatu. Seketika, itu berseru dengan lembut dan memuntahkan aliran ki iblis yang masuk ke keranjang besi. Astaga! Sebuah bola api menyala dengan ganas. Seketika, keranjang besi menjadi merah karena panas dan bersinar terang dengan gelombang panas yang menyebar. 9 lampu emas muncul dan bersinar keluar dari lubang keranjang besi berulang kali, mereka memancarkan kekuatan yang menakutkan dengan gerakan yang tidak biasa. Cahaya api melonjak di dalam keranjang besi. Membanting ke kiri dan ke kanan, roh esensi dari buaya raksasa itu menjerit tragis tetapi tidak bisa melarikan diri. Butuh kurang dari 3 napas. Roh esensi buaya raksasa itu dibakar menjadi abu, mati di tempat. Bahkan sampai kematiannya, buaya raksasa lapis baja merah tidak tahu apa yang terjadi. Itu tidak akan pernah membayangkan bahwa pada akhirnya, itu akan dibunuh oleh senjata iblis yang dilepaskan oleh rubah kecil yang bahkan belum bisa mengambil bentuk manusia. Mempersempit pandangannya sedikit, Su Zimo melirik keranjang merah di udara yang bersinar dengan 9 sinar cahaya keemasan dan diam-diam tertegun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa keranjang sederhana itu akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Rubah kecil memberi isyarat dengan cakarnya dan 9 sinar cahaya keemasan di udara kembali ke keranjang besi sebelum menghilang. Lampu merah di keranjang memudar secara bertahap dan sekali lagi, ia kembali ke bentuk panci besi hitamnya dan terbang kembali ke rubah kecil. Rubah kecil harus gembira dengan kematian buaya raksasa lapis baja merah setelah membalas dendam. Namun, pada saat itu, ia berbalik untuk melihat tubuh ibunya yang dingin dan tak bernyawa, sedikit linglung dan tersesat. Su Zimo menghela nafas dengan lembut. Awalnya, dia memiliki keraguan lain di hatinya. Karena Scarlet Armored Fiend Demon adalah iblis-iblis tingkat rendah dan telah mengembangkan Essence Spirit, dia bisa menggunakan kekuatan Dharma dan melepaskan seni iblis. Namun, sejak awal, buaya raksasa lapis baja merah melibatkannya dalam pertempuran jarak dekat. Bahkan pada saat terakhirnya, buaya raksasa lapis baja merah tidak melepaskan sedikit pun kekuatan Dharma. Sampai saat ini setelah Su Zimo lolos dari kematian, dia menyadari secara bertahap. Roh esensi buaya raksasa lapis baja merah pasti terluka parah oleh rubah iblis dan belum pulih, itulah alasan untuk semuanya. Jika buaya raksasa lapis baja Scarlet mampu menggunakan kekuatan Dharma dan melepaskan seni iblis, hasilnya akan menjadi dunia yang terpisah. Bahkan dengan tripod persegi perunggu dan bantuan tulang Phoenix surgawi, Su Zimo mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melukai buaya raksasa lapis baja merah dengan parah. Sampai batas tertentu, ini mungkin pekerjaan takdir dan karma. Rubah kecil itu membungkuk semu ke arah Su Zimo dan menangis pelan, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia sangat cerdas. Meskipun buaya raksasa lapis baja merah mati di tangannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam jika bukan karena Su Zimo. Menarik satu set jubah hijau, Su Zimo berpakaian dan turun ke tanah sekali lagi. Meskipun buaya raksasa lapis baja merah sudah mati, Su Zimo tidak dalam kondisi terbaik. Setelah menerima 2 pukulan berturut-turut dari buaya raksasa lapis baja merah dan cambuk berat dari ekornya, tubuh Su Zimo terasa sakit dari atas hingga ujung kaki dan terasa seperti mau pecah. Sambil menggertakkan giginya, Su Zimo menghirup udara dalam-dalam dan bergerak, terhuyung-huyung menuju pintu keluar gua tanpa waktu untuk memulihkan diri. Xuan Yi dan 2 lainnya masih di istana di atas.
Jika para pembudidaya yang tiba benar-benar memiliki niat buruk, Xuan Yi dan dua lainnya akan berada dalam bahaya besar. Istana bawah tanah. Stellar Luna Sekte adalah yang pertama tiba dan lebih dari 20 inti emas menerobos masuk ke istana bawah tanah. Tanpa menyembunyikan jejak mereka, mereka langsung masuk dan melihat ladang obat di depan tak lama kemudian. Aroma obat yang sangat kaya. Ada begitu banyak ramuan roh yang berusia lebih dari 10.000 tahun di bidang obat besar ini. Perjalanan kami tidak sia-sia sama sekali. Lihat, ini adalah buah vermilion 10.000 tahun. Mata semua orang dari Stellar Luna Sekte menyala dengan tatapan tajam. Ini akan matang. Kami tepat waktu. Seorang pembudidaya Stellar Luna Sekte berkomentar dengan cara menjilat, menurut pendapat saya, kakak senior Qian adalah satu-satunya di wilayah utara Tianhuang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan buah vermilion 10.000 tahun ini. Tangan Qian Xinyu berada di belakang punggungnya dan sikapnya santai. Meskipun dia sangat senang mendengar itu, dia hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Hehe, tiba-tiba, seringai dingin terdengar dari kegelapan. Serangkaian sosok seperti hantu berjalan keluar. Meskipun hanya ada 8 dari mereka, masing-masing dari mereka mengeluarkan aura bahaya ekstrim yang membuat merinding. Sekte Tanpa Bayangan. Kakak Qian, pemimpin mereka adalah teladan dari Sekte Tanpa Bayangan, Mo Xiaofeng. Qian Xinyu menjawab dengan tenang, seolah-olah dia sudah mengharapkan ini. Sambil menyeringai dingin, Mo Xiaofeng berkata dengan mengejek, Qian Xinyu adalah satu-satunya di wilayah utara Tianhuang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan buah vermilion 10.000 tahun. Apa kata-kata kurang ajar? Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Petik 2. Oh, Qian Xinyu tersenyum tipis dan membantah. Apa yang ada dalam pikiranmu, saudaramu? Tidak banyak. Mo Xiaofeng menjawab dengan dingin, saya hanya mengingatkan bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai generasi muda terbaik di wilayah utara Tianhuang. Kurang ajar. Beraninya kamu membandingkan dirimu dengan kakak senior Qian. Fenomena inti emas yang dikembangkan oleh kakak senior Qian berada di peringkat 92 di peringkat fenomena. Apakah kamu? Banyak pembudidaya Stellar Luna Sekte berteriak. Terkekeh, Mo Xiaofeng menjawab, jika sampai pada pertarungan maut, kita belum tahu siapa yang akan menonjol dulu. Saat dia mengatakan itu, suasana antara Sekte Tanpa Bayangan dan Sekte Stellar Luna berubah menjadi sangat tegang, seolah-olah pertempuran besar bisa pecah kapan saja. Hahaha. Saat itu, tawa panjang terdengar, kurang ajar dan tak terkendali. Bagaimana saya bisa melewatkan situasi yang terjadi seperti itu? Ketika dia mendengar itu, ekspresi Mo Xiaofeng berubah. Qian Xinyu yang awalnya tenang mengerutkan kening dengan tatapan waspada di matanya juga. Lebih dari 10 inti emas dengan jubah merah menyala memasuki istana bawah tanah. Pemimpin mereka adalah seorang pria tinggi dan bermartabat yang melangkah dengan langkah besar. Memancarkan aura panas yang menyengat, dia tidak lain adalah teladan dari Blaze Columbus Valley, Wang Yan. Fenomena Golden Core Qian Xinyu, Solar Luna Stellar Lumen dan Raging City Blaze Wang Yan keduanya berada di peringkat fenomena. Selanjutnya, Raging City Blaze berada di peringkat 89, sedikit lebih tinggi dari Solar Luna Stellar Lumen. Sangat bagus, sangat bagus. Menyapu tatapan tajamnya ke kerumunan, Wang Yan mengangguk dengan niat bertarung yang hebat. Karena semua orang ada di sini, aku akan menyatakan bahwa ladang obat dan buah vermilion 10.000 tahun adalah milikku. Siapapun yang tidak setuju akan ditekan oleh saya. Petik 2. Mo Xiaofeng mendengus dingin. Apakah kamu tidak takut mati karena keserakahanmu? Saudara Wang, ada perintah untuk hal-hal. Qian Xinyu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkomentar dengan acuh tak acuh, Sekte Luna Bintang adalah yang pertama menemukan ladang obat dan buah vermilion. Hahaha. Wang Yan tertawa terbahak-bahak dan menunjuk 3 orang di samping ladang obat. Qian Xinyu, berhenti berpura-pura menjadi orang benar. Jika ingin berbicara tentang ketertiban, mereka bertigalah yang pertama kali menemukan tempat ini. Apa hubungannya denganmu? Xuan Yi dan 2 lainnya telah berada di sisi bidang obat sepanjang waktu. Namun, setelah inti emas Sekte Stellar Luna, Sekte Tanpa Bayangan, dan Lembah Blaze Columbus memasuki tempat itu, mereka berdebat tentang bagaimana mereka harus membagi bidang obat dan sama sekali tidak menyadari mereka bertiga. Pada saat inilah perhatian semua orang secara bertahap terfokus pada Xuan Yi dan 2 lainnya. Bab 527, Cahaya Kunang-Kunang. Xuan Yi dan 2 lainnya saling bertukar pandang dan meratap dalam hati. Aura inti emas dari ketiga sekte itu sangat kuat, satu orang dari pihak lain dapat dengan mudah melawan mereka bertiga. Paragon yang memimpin mereka tampak lebih tangguh.
Xuan Yi dan dua lainnya telah menjelajahi luar sebelumnya dan secara alami tahu bahwa mereka berada dalam situasi berbahaya. Karena itu, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Ketika tatapan semua orang berbalik ke arah mereka, Li Ziyue terbatuk lembut dan menyapa ketiga sekte dengan kepalan tangan, tersenyum lembut dengan penuh kesopanan. Salam, sesama Taois, saya seorang kultivator puncak etiril, Li Ziyue. Inti emas dari tiga sekte tidak berekspresi setelah sapaan Li Ziyue. Ekspresi ejekan bahkan melintas di mata beberapa pembudidaya, seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot, orang mati berjalan. Diabaikan. Dia benar-benar diabaikan. Senyum Li Ziyue membeku di wajahnya. Sedikit mengernyit, Xuan Yi mengatupkan giginya dan berkata dengan kepalan tangan, sebelumnya, rekan Taois ini menyebutkan tentang urutan hal-hal. Memang, kamilah yang pertama kali menemukan bidang obat ini. Namun, kami bertiga hanya membutuhkan Rain Frost Flower, Purple Cloud Lingxi, Blood Ginseng, dan Qian Essence Grass untuk menyelamatkan seorang senior di sekte kami. Kami tidak akan mengambil yang lain. Kami akan sangat berterima kasih jika kalian bisa mengabulkan permintaan kami. Apakah kamu bahkan dalam posisi untuk berbicara? Qian Xinyu menyela Xuan Yi dengan dingin, siapa kalian? Hak apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan saya tentang urutan hal-hal? Petik 2. Mo Xiaofeng dari Shadow Sect memiliki ekspresi dingin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kata demi kata, dia berkomentar, tidak seorang pun dari kalian akan meletakkan tanganmu di atas sehelai ramuan roh di sini. Mata Wang Yan dipenuhi dengan ejekan saat dia tertawa terbahak-bahak. Menarik, Anda masih menginginkan ramuan roh bahkan di ambang kematian. Hahaha, orang-orang bodoh benar-benar tak kenal takut. Agar adil, sudah kebetulan bagi mereka bertiga untuk melarikan diri dari situasi seperti itu tanpa cedera. Jika bukan karena fakta bahwa dia ingin menyelamatkan lelaki tua yang kusut itu, Xuan Yi tidak akan mengambil risiko untuk menyebutkan bahwa dia menginginkan 4 ramuan roh. Apa yang harus dia lakukan? Xuan Yi sangat bingung. Saat ini, bahkan jika mereka bertiga ingin pergi dengan tangan kosong, para pembudidaya lawan sepertinya tidak akan menyetujuinya. Selain itu, meskipun mereka tidak tahu di mana Su Zimo berada, kemungkinan besar dia masih berada di istana bawah tanah. Apa yang akan terjadi padanya jika mereka bertiga pergi? Mengingat karakternya, dia pasti tidak akan tunduk pada situasi seperti itu. Namun, Xuan Yi dan dua lainnya dapat mengatakan bahwa tidak satu pun dari lusinan pembudidaya yang hadir mudah ditangani. Tiga pemimpin teladan bahkan lebih menakutkan. Zimo baru saja membentuk intinya dan tidak ada yang tahu fenomena inti emas apa yang telah dia kembangkan, bagaimana dia bisa menandingi inti emas itu. Teman-teman, tidak peduli milik siapa ladang obat ini, tidak perlu bagi tiga sekte kita untuk berkelahi. Mari kita selesaikan hal-hal lain terlebih dahulu, kata Qian Xinyu acuh tak acuh. Sepakat, Mo Xiaofeng dari Shadow Sect memandang Xuan Yi dan dua lainnya dan mencibir. Wang Yan mengangguk setuju juga. Tidak masalah. Xuan Yi dan dua lainnya merasa hati mereka tenggelam. Ekspresi Qian Xinyu acuh tak acuh dan sinar emas gelap bersinar dari matanya saat dia bertanya dengan dingin, kalian bertiga, serahkan senjata roh bawaan. Ada hal-hal yang tidak boleh kalian ambil. Senjata roh bawaan. Xuan Yi dan dua lainnya membeku sesaat dengan ekspresi tertegun. Hehe, Mo Xiaofeng mencibir, ayo, terus berpura-pura tidak tahu. Bahkan di ambang kematian, kalian menolak untuk jujur. Ketika mereka mendengar itu, jantung Xuan Yi berdetak kencang dan ekspresi kesadaran melintas di matanya. Senjata roh bawaan yang dimaksud Qian Xinyu pastilah segel naga melingkar Su Zimo. Sebelumnya, Su Zimo menggunakan Coiling Dragon Shell untuk menguji ketangguhan tripod persegi perunggu. Dalam kegelapan malam, pancaran sinar yang disinai benar-benar terlalu menyilaukan. Ketika Wang Yan memperhatikan perubahan ekspresi Xuan Yi, dia tidak bisa menahan senyum. Mengapa? Kamu akhirnya ingat. Petik 2. Meneguk, Li Ziyue memaksakan senyum. Rekan Taois, saya yakin pasti ada kesalahpahaman. Kami bertiga benar-benar tidak memiliki senjata roh bawaan apapun. Petik 2. Mo Xiaofeng berkata dengan dingin dengan niat membunuh yang marah, itu tidak diputuskan dengan kata-katamu saja. Serahkan tas penyimpananmu atau mati. Xuan Yi dan dua lainnya tampak mengerikan. Semakin mereka bertahan, semakin mereka dimanfaatkan. Jika mereka menyerahkan tas penyimpanan mereka, itu sama dengan menyerahkan setengah dari hidup mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak memiliki senjata roh bawaan, bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Mencengkeram tinjunya untuk menekan amarah di hatinya, Xuan Yi berkata dengan suara gelap, rekan Taois, kita semua adalah inti emas. Jangan berlebihan dengan intimidasi Anda.
Petik 2. Haha, ya ampun, dia marah. Hehe, menarik, menarik. Reaksi Xuan Yi menarik serangkaian tawa. Para pembudidaya dari 3 sekte tertawa mengejek dengan ekspresi santai. Menyadari bahwa situasinya tampaknya tidak benar, Li Ziyue berkomentar dengan tergesa-gesa, rekan-rekan Taois, kami bertiga bersumpah bahwa kami tidak memiliki senjata roh bawaan. Jika ya, kita akan dihukum oleh surga. Petik 2. 3 orang mati tidak memenuhi syarat untuk berdamai dengan kita. Mo Xiaofeng mencibir lagi dan berkomentar dengan ekspresi dingin yang menyeramkan, karena kamu menolak untuk menyerahkannya, aku akan mengambilnya secara pribadi. Berdebur, Xuan Yi dan 2 lainnya merasa penglihatan mereka kabur dan Mo Xiaofeng sudah menghilang dari tempatnya. Sangat cepat, jantung mereka berhenti berdetak. Mereka tidak dalam kondisi terbaik dan kurang dari 4 jam sejak mereka sebelumnya terluka, luka di perut Liu Hui bahkan belum sembuh total. Xuan Yi berdiri di depan Liu Hui untuk membelanya dan melambaikan lengan bajunya, memanggil 12 pedang terbang kelas tertinggi pada saat yang sama. Dia menyulap 2 formasi pedang heksagonal tanpa menahan sama sekali. Sambil menggertakkan giginya, Li Ziyue mengedarkan inti emasnya dengan liar dan berteriak, hujan pedang etiril. Keduanya menggunakan kekuatan penuh mereka saat mereka menyerang. Peter Pater, hujan deras turun dari langit, setajam pedang dan bilah, memancarkan ujung yang tak berujung. Ketika dia melihat itu, Qian Xinyu melengkungkan bibirnya dan berkata dengan santai, menarik. Untuk berpikir bahwa Anda telah berhasil mengolah fenomena inti emas juga. Hanya saja, fenomenamu terlalu lemah. Mo Xiaofeng muncul kembali oleh Xuan Yi dan 2 lainnya dengan tatapan sinis. Jika Li Ziyue melepaskan fenomena inti emasnya sedikit lebih lambat, Mo Xiaofeng pasti akan menyergap mereka secara diam-diam. Mereka bertiga mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Pada saat ini, mereka dilindungi oleh hujan pedang etiril. Jika Mo Xiaofeng ingin menyerang mereka, dia harus melalui fenomena inti emas. Beraninya kamu mempermalukan dirimu sendiri dengan fenomena inti emas yang begitu rendah. Mengedarkan inti emasnya, mata Mo Xiaofeng menyinari 2 garis cahaya gelap saat dia berteriak, fenomena inti emas, dart kembar tanpa bayangan. 2 anak panah emas gelap muncul di belakang Mo Xiaofeng, menyerupai 2 tombak pendek dengan aura tajam. Beraninya cahaya kunang-kunang mencoba bersaing dengan sinar bulan untuk kemuliaan. Hancurkan! Mo Xiaofeng menunjuk ke depan. Astaga, astaga, anak panah panjang menghilang dan 2 garis cahaya gelap muncul di udara, melesat maju dengan gelombang kejut menakutkan yang menghantam layar hujan. Bang! Bang! Ada 2 dentuman yang menggema. Li Ziyue mendengus datar. Serangkaian retakan mulai muncul di layar hujan yang goyah. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah berhenti di udara. 2 garis cahaya gelap akan menembus layar hujan dan menembus udara. Dentang! Dentang! 2 formasi pedang heksagonal memblokir garis-garis gelap cahaya. Dentang! Dentang! Ada 2 suara renyah. Tiba-tiba, cahaya gelap mulai berputar dan melepaskan kekuatan siklus luar biasa yang menghantam formasi pedang heksagonal. Pang! 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 12 pedang terbang kelas tertinggi dikirim terbang. Formasi pedang hancur dalam sepersekian detik.